mencerdaskan IQ anak. Bisa langsung digunakan, mendengarkan langsung, itu langsung ditangkap oleh area di lobus parietal. Nanti akan bisa dijelaskan kembali oleh si anak melalui lobus frontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar. Hari ini saya sedang bersama Dr. Sari Wahyuningrum. Hai Bu Dr. Sari. Halo. Hari ini kita akan mendengarkan banyak cerita tentang kaitan antara buku, antara membaca, mendengar dengan kesehatan. Karena beliau adalah ahlinya ya. Dr. Sari ini adalah Kepala Puskesmas Banjar 3 di Kota Banjar ini yang sangat terkenal dengan ilmunya, kebaikannya, inovasinya yang luar biasa. Tidak panjang kata, kita akan menyapa dulu Bu Dr. Sari, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, kita semua sama-sama sehat Sama-sama ya. sehat. Bu Dokter, saya mau tanya nih, kita kan di sini sebagai pengampu urusan literasi. Di sini kita menyediakan buku, kemudian sarpras, ada inovasi-inovasi. Saya ingin tanya nih, sebetulnya inovasi kita ini kan ada audiobook juga ya, dengan metode listening. Kira-kira nih, Bu Dokter Sari, saya mohon bisa menyampaikan apa sih kaitan antara membaca buku secara fisik, membaca buku secara digital dengan metode audiobook yang listening gitu. Oke, silakan. Ya, yang pertama tentang audiobook dulu ya. Audiobook ini sangat bermanfaat. Dia bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang memang belum bisa membaca, sehingga bisa langsung digunakan, mendengarkan langsung, atau bisa dengan ibunya misalnya ya mendengarkan. Nah, itu bisa bonding tuh antara anak dengan ibu gitu ya. Nah, bisa juga digunakan untuk yang disabilitas gitu. Nah, untuk audiobook ini bermanfaat sekali. Otak kita itu kan banyak sekali sirkuitnya ya. Saat kita mendengarkan, itu langsung ditangkap oleh area di lobus parietal. Nah, itu sinyal-sinyal dari suara itu akan diterjemahkan per huruf, per kata, sampai per kalimat yang nanti akan bisa dijelaskan kembali oleh si anak melalui lobus frontal gitu ya, dalam bentuk bahasa yang terstruktur, yang mudah dipahami. Dan membaca itu sebetulnya memang merangsang otak untuk terus aktif sehingga bisa mencerdaskan IQ anak gitu ya. Kalau untuk digital bagaimana dibandingkan dengan yang langsung nih bersentuhan fisik gitu ya dengan buku. Nah, digital ini ya plus minus. Kalau memang dia yang dominan otaknya secara visual nggak masalah tuh digital. Tetapi kalau untuk orang-orang yang harus butuh konsentrasi, lebih fokus lagi, itu lebih bermanfaat yang manual, yang ya, betul fisik, karena ada sentuhannya, ada visualnya, kemudian dibaca secara keras, didengarkan lagi, itu melalui proses yang sangat panjang dan itu lebih kena gitu untuk orang-orang tertentu. Oh, gitu. Konsentrasi bagus di digital apa di kalau konsentrasi yang fisik ya, yang membaca langsung gitu. Kalau digital itu hanya orang-orang tertentu gitu ya, termasuk saya ya generasi X gitu ya, itu lebih cepat, lebih nangkep fisik ya. Fokusnya itu belajar yang fisik. Jangan khawatir teman-teman yang masih suka di print dulu, baru periksa, edit, baca buku secara fisik. Jadi itu bukan hal yang ketinggalan zaman ya, Bu Dokter. Ternyata itu malah lebih melatih konsentrasi. Betul, karena kalau memang dipaksakan nih misalnya ya untuk generasi X nih yang udah terbiasa begitu, terus memaksakan dengan digital cepat ngantuk biasanya. Terus banyak iklan-iklan lewat. Betul, itu gangguan udah buyar. Ya, termasuk metode Zoom juga gimana? Betul, kalau metode Zoom itu kita kan benar-benar dua arah ya, dua arah tapi tidak bisa langsung, harus unmute dulu kalau mau komentar, berbeda dengan langsung ya kalau misalnya berkontak begini. Interaktif gitu ya? Betul, interaktif dua arah begitu. Inilah fungsinya perpustakaan teman-teman. Jadi jangan dikira kita itu nggak penting. Ini buku yang ada di kita ini itu semua untuk mencerdaskan masyarakat, termasuk anak-anak kita. Makanya inovasi audiobook itu termasuk inovasi yang kita buat untuk mencerdaskan anak, termasuk kita memberikan layanan kepada penyandang difabel atau kaum disabilitas. Ya, dan ini pentingnya untuk semua generasi ya, audiobook ya. Untuk semua generasi. Terus Bu Dok, ada pertanyaan lagi nih. Kata orang-orang sekarang yang pernah saya baca gitu ya, kita itu punya saraf di telunjuk yang pernah saya dengar ya, di telunjuk untuk menyentuh buku. Apa itu maksudnya ya, Bu Dok? Betul. Ini saraf-saraf tepi, terutama untuk Allah itu Maha Adil ya sebetulnya, untuk kaum marginal tunanetra.
begitu ya. Nah, itu kan ada huruf braille gitu ya. Betul. Mungkin di perpustakaan ini sudah ada. Koleksi Sudah braille ada ada. betul itu dengan Ada. sentuhan. Hmm. Bukan hanya membaca buku pengetahuan, Al-Qur'an, itu ada metodenya dengan huruf braille. Di sini tuh ada saraf-saraf ya. Bu Dok, kita bisa kolaborasikan ya Bu Dok ya. Saya menyediakan sarpras, kita menyediakan mungkin pesertanya. Bu Dok bisa kan dengan tim ikatan dokternya untuk Bisa, bergabung insyaallah. dengan kami dalam Bisa. rangka mencerdaskan literasi Boleh. anak? Kami siap mendukung literasi di Kota Banjar untuk menjadi narasumber nanti di bidang kesehatan. Mungkin bukan hanya dokter-dokter di Kota Banjar, ikatan organisasi profesi lainnya, perawat, bidan, promotor kesehatan. Insya Allah siap mendukung, Bu. Luar biasa. Ternyata teman-teman, kalau kita bisa merangkul, itu yang peduli literasi sangat banyak. Bukan cuma yang suka baca aja, bukan cuma akademisi aja, tetapi profesi-profesi yang di luar literasi juga sangat peduli. Nah ini Bu Dok, kalau misalnya saran Bu Dokter terhadap pemerintah nih gimana nih terhadap apa ya maksudnya literasi, terhadap khususnya pemerintah pimpinan kita nih gimana Bu Dok? Ya, Termasuk terhadap anggota dewannya ya. Ya, untuk pemerintahan, pemegang kebijakan, tolong untuk literasi ini sekarang memang serba ya, digital segala macam, tetapi tolong tidak dilupakan juga berikan ruang atau kurikulum untuk anak-anak membaca kembali seperti dulu literasi. Ada gerakan membaca sebelum pelajaran, itu ada. Dulu literasi saya pernah kayaknya tahun berapa ya 2020-an sebelum Covid itu ada Bu. Jadi anak itu harus meluangkan waktu untuk membaca buku, nanti ditempel di pohon buku. Jadi setiap anak itu ditarget berapa judul untuk menceritakan kembali. Membuat sinopsis itu luar biasa loh. Tetapi sekarang udah nggak ada lagi nih. Nah mudah-mudahan nih dengan bergantinya Menteri Pendidikan tidak melulu diganti-ganti terus. Coba kalau yang sudah bagus itu dilaksanakan, dijalankan gitu, jangan diganti-ganti. Orang baru, metode baru, program baru. Ya. Kalau untuk orang tuanya, Bu Dok. Nah, untuk orang tua itu kan tadi kata Bu Dok adalah sebagai sumber utamanya yang bisa membuat anak cerdas atau tidaknya kan pertama dari orang tua. Betul. Kaitannya dengan audiobook, dengan baca buku secara konvensional tuh saran Bu Dok gimana kepada orang tua? Ya, kita kembali ke sunatullah ya. Pertama yang diperintahkan dalam agama kita apa? Iqra. Ya. Iqra, bacalah. Baca. Nah, yang kedua apa? Ibu itu madrasah utama di rumah. Jadi ibu jangan bermimpi punya anak pinter kalau ibu hobinya cuma scroll TikTok, leyeh-leyeh, mager. Ya, pengen anaknya pinter, pengen jago bikin buku. Jangan, Bu. Membaca itu bukan alamiah terbentuk, tidak. Membaca itu merupakan imajinasi karakteristik yang harus terus dilatih. Anak nggak akan doyan membaca kalau orang tuanya nggak pernah mencontohkan. Jadi harus dibiasakan terus. Betul, ya. Betul, bonding, Bu. Bari gogoleran gitu nanaon sambil ceritain buku sok dibaca, apalagi sudah ada audiobook, tinggal pencet pakai HP begini, sudah ada suaranya, ibunya tinggal ngasih penegasan yang kedua, nih Dek gini nih gitu. Itu anak itu akan kena, bondingnya dapet, ilmunya dapet. Diajarin terus di rumah. Coba ibu kalau keluar rumah lebih banyak belanja atau ada budget khusus untuk jalan-jalan beli buku? Coba dalam sebulan ibu ada space uang berapa untuk beli buku? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Nonton ya daripada beli kuota ya. Beli kuota. Nah itu Bu harus dibiasakan ya. Karena al-umum madrasatul ula. Ibu itu madrasah utama di rumah. Ya. Jadi kita ini punya tantangan berat ya Bu Dokter ya. Tantangan berat untuk literasi itu bisa berasal dari kita sendiri sebagai orang tua. Bisa dari pemerintah mungkin ya, bisa juga dari pihak-pihak lain yang belum pro terhadap literasi dan masih menganggap literasi itu ada kecerdasan yang bisa yang merupakan turunan atau gen. Jadi kalau ada yang terima, kalau udah misalnya kurang ya kurang, udahlah terima aja. Ada yang gitu ya Bu Dok ya. Tapi sekarang saya juga ingin satu lagi Bu Dok, kita tuh harus menangkal pengaruh teknologi ya. Teknologi itu dibuat untuk memudahkan manusia, tapi dia ada dampak negatifnya juga ya. Gimana caranya nih terakhir nih supaya kita semua pihak bisa aware bahwa teknologi itu juga bisa punya dampak negatif sama anak-anak kita, Bu Dok. Terutama tayangan-tayangannya itulah. Nah, makanya anak itu pondasi utamanya di rumah. Ya, kenalkan agama dulu. Kalau sudah punya karakter yang tegas, karakter baik, pondasinya kuat, dia tidak akan mudah terpengaruh. Ya, terpengaruh lingkungan ataupun dampak negatif teknologi digital. Apa? Kita lagi baca. Kadang bukan baca ilmu pengetahuan, baca Al-Quran digital, tiba-tiba ada selintasan
iklan yang nggak jelas begitu. Nah itu kalau misalnya karakter anak udah kuat itu langsung di skip ya. Terus tidak mudah terbawa berita hoax. Nah, Ya, mual hoax kacanak itu ya. sakaba-kaba. Lagi ngaji terus ada iklannya drama box. Terus we dituntaskan. Sambung Penasaran. cari ke YouTube. Iya, Nyari sampai iya. tamat. Akhirnya baca Qurannya nggak selesai begitu ya. Jadi memang kita harus memfilter anak dengan pendidikan di rumah, dengan pondasi yang kuat, filter yang kuat supaya tidak mudah terpengaruh oleh teknologi digital. Itu teknologi digital buatan manusia juga ya, ada plus minusnya. Iya. Suatu saat bisa kereset juga gitu. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan kemajuan teknologi digital juga gitu. Tetap di rumah kita harus punya pendidikan Filter yang ya. kuat, basic yang kuat di rumah gitu ya. Yang saya sangat prihatinkan sekarang itu ibu-ibu sekarang itu banyak yang malah flexing. Kemudian dia sibuk sendiri, anak-anak ada yang kadang jatuh di depan mata pun dia lagi asik tuh sampai celaka, ada yang meninggal kan gara-gara lalai terhadap anak terlalu asik ke digital atau gadget yang memang itu sebetulnya nilai kemanfaatannya tuh sangat kurang ya gitu, malah banyak negatifnya gitu ya. Oke teman-teman semua, ini diskusi yang sangat menarik dengan Bu Dr. Sari yang saya menghilangkan kepenasaran kami dari pihak pengampu literasi, apa sih dampak, kaitan, manfaat, dilihat dari segi kesehatan, dan ternyata kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa sebagai bekal kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian kita juga ternyata harus melibatkan orang tuanya. Sekarang mungkin menjadi bahan buat kami, Bu Dok. Ternyata kita bukan cuma harus mengurus anak-anaknya ya, tapi orang tuanya juga harus menjadi perhatian kita supaya pro buku, supaya mendampingi anak membaca buku dan mendampingi anak mendengarkan inovasi audiobook dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar. Terima kasih Bu Dr. Sari. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain yang lebih bisa memberikan dinamika buat kita dalam memberikan pelayanan. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.